Sahabat Adoy, seperti yang tampak di layar ini adalah merupakan sebuah bangunan bersejarah yang ada di Desa Bandora Sawetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Ya, bangunan ini adalah merupakan bangunan bersejarah pada masa perundingan Linggarjati. Dan inilah sahabat bangunannya. Kita ikuti terus sahabat penelusuran Kang Odoy di Desa Bandora Sawetan mengenai Gedung Syahrir ini. Adapun sejarah dari bangunan ini, sebuah bangunan tua di Desa Bandora Sawetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, disebut sebagai Gedung Syahrir ini sahabat. Ya, penyebutan bangunan ini bukan tanpa alasan, sebab pernah menjadi tempat menginap bagi Sultan Syahrir dan para tokoh Indonesia yang jadi delegasi di perundingan Linggarjati tahun 1946. Nah, sebelum ditempati sebagai hotel untuk perundingan Linggarjati dahulu, Gedung Syahrir ini telah melalui beberapa kali alih fungsi dan renovasi. Oke, kita ikuti terus, tetap setia bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, sebelum kondisinya berubah seperti sekarang ini, dulunya Gedung Syahrir ini adalah merupakan rumah sederhana milik Ibu Jatisem yang dibangun pada tahun 1918. Ya, ini milik Ibu Jatisem namanya dulu Pak sahabat ya. Nah, Ibu Jatisem ini menikah dengan orang Belanda dan tinggal di rumah tersebut selama beberapa tahun. Dan ini kita lihat ini adalah merupakan prasasti sahabat, dan ini adalah pintu bagian depannya. Tangga-tangganya kita ketika masuk ini melalui tangga-tangga ini, dan ini adalah ruang halaman depan. Ya, sebetulnya bangunnya di dalamnya masih bagus sahabat, kita ikuti terus penelusurannya. Dan sejarahnya ini setelah sepeninggalannya pasangan tersebut ya, Ibu Jatisem dengan orang Belanda ini, rumah ini sempat beberapa kali pindah tangan dan beralih fungsi. Salah satunya sebagai gudang amunisi milik Korem 063 Sunan Gunung Jati. Meski bangunannya bergaya Art Deco, ini masih berdiri kokoh, namun dinding dan beberapa bagian telah mengelupas ya, diselimuti lumut juga ada. Nah, ini sahabat, dinding-dindingnya ada sebagian yang mengelupas. Ini dinding bagian belakang ini sahabat ya. Dan Kang Odo di sana ya auranya lumayan cukup mistis juga sahabat ya. Dan ini kita lihat ambil dari kejauhan, ini bagian samping kanan bangunan Sultan Syahrir ini ya. Ya, kita lanjut kembali sahabat sejarahnya. Saat merencanakan perundingan dahulu, Presiden Soekarno dan Hatta sempat mengusulkan agar perundingan ini dilaksanakan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota sementara. Namun Belanda menolak dan ingin agar pertemuan untuk membahas kesepakatan nasib Indonesia ini dilangsungkan di Jakarta, yang kala itu Jakarta adalah merupakan daerah kekuasaan Belanda. Lalu Maria Ulfa Santoso menyarankan Linggarjati sebagai lokasi perundingan kepada Sultan Syahrir dengan disertai jaminan dari sisi keamanan sebagaimana disebut pada keterangan Maria Ulfa di Gedung Linggarjati. Nah sahabat, Maria Ulfa ini adalah putri dari mantan Bupati Kuningan
yaitu Raden Muhammad Ahmad yang menjabat sebagai Bupati Kuningan tahun 1921 sampai 1940. Dan kemudian usulan tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini karena Residen dan Bupati Cirebon yang kala itu menjabat adalah anggota Partai Sosialis hingga termasuk anak buah Sultan Syahrir. Nah, sebagaimana diketahui, selain pendiri Partai Sosialis, Sultan Syahrir juga pada era Soekarno juga dulu menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia mendapat tugas untuk mewakili Indonesia atau menjadi ketua pada perundingan Linggarjati dengan Belanda. Nah, lokasi perundingan di Linggarjati pun akhirnya disepakati pihak Indonesia dan Belanda. Selama perundingan, Gedung Syahrir ini, sahabat, ini dihuni oleh para tokoh Indonesia seperti Sultan Syahrir, seperti Muhammad Rum, Agus Salim, dan lainnya sebagai tempat rapat pasal-pasal yang akan diujukan ke perundingan di Linggarjati ini. Penyusunan naskah liputan yang akan dikabarkan ke dunia internasional oleh wartawan juga ikut dilakukan di Gedung Syahrir ini, sahabat. Nah, ini kita lihat ini bagian ruangan dalamnya yang dulu mungkin merupakan tempat tidur ya di sini ya. Ada beberapa kamar soalnya. Nah, kemudian sementara Lord Killern dan delegasi dari pihak Belanda yang dipimpin oleh Profesor Schermerhorn menghuni gedung perundingan Linggarjati. Gedung Syahrir ini yang jadi tempat tinggal untuk delegasi Indonesia dan gedung perundingan Linggarjati sebagai tempat menginap delegasi Belanda. Nah, itu sahabat ya. Jadi untuk delegasi Indonesia ditempatkan di Gedung Syahrir ini, sementara delegasi dari pihak Belanda menginap di Gedung Perundingan Linggarjati di sana itu ya, sahabat. Penggunaan gedung tersebut dengan tujuan agar Indonesia dan Belanda tidak terpisah terlalu jauh sehingga kedua belah pihak bisa menyelesaikan sesuai dengan rencana. Perundingan Linggarjati adalah pertemuan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas hal-hal penting terkait status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini berlangsung pada tanggal 11 sampai 12 November tahun 1946 yang ditengahi oleh Lord Killern, penengah kebangsaan Inggris. Perundingan yang menghasilkan perjanjian Linggarjati ini ditandatangani secara sah oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun isi perjanjian Linggarjati yaitu pertama, pengakuan status de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda. Yang kedua, pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Dan yang keempat, pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949. Dan Gedung Syahrir yang di Kuningan inilah turut menjadi saksi bisu perjuangan Indonesia dalam mengupayakan hak-hak kemerdekaan bangsa. Ya, itulah sahabat sekilas ulasan mengenai saksi bisu Gedung Syahrir
yang berada di Desa Bandurasawetan, Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, yang merupakan saksi bisu perjanjian Linggarjati. Dan sekarang gedung ini masih berdiri kokoh, masih tetap menyimpan sejuta kenangan. Disinilah awal mula perjanjian Linggarjati berjalan, sahabat. Kita sebagai generasi penerus bangsa ini, mari kita tetap jaga kesatuan, persatuan, dan keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. NKRI harga mati, itulah semboyan kita. Terima kasih sahabat, jumpa kembali bersama Kang Adoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah.